Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, untuk di pertemuan pertama pada semester 2 ini, ya, saya harapkan kalian bisa lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran, ya. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, untuk pembelajaran kali ini, silahkan dibuka dulu buku paketnya ya, halaman 47. Kemudian siapkan alat tulisnya, buku tulisnya juga siapkan. Duduk dengan rapi, kita mulai ya. Hajime masyo. Baik, kita mulai. Nah, di sini Sensei punya judulnya Jitensha de Ikimasu ya. Jitensha de Ikimasu. Kira-kira kita akan belajar apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke ya. Nah, di sini Sensei sudah kasih gambar-gambar tentang alat transportasi. Ya. Nah, kira-kira akan belajar seperti apa? Yuk kita mulai ya. Oke, baik. Yang pertama alat transportasi yang akan kita pelajari yakni angkot. Ya. Angkot dalam bahasa Jepang ini disebut dengan angkoto. 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 Nah, emangnya di Jepang ada angkot, Sensei? Enggak juga, enggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau orang Jepang kesini naik angkot biasanya bilang angkot itu angkoto. Seperti itu. Oboete kudasai ya. Jadi tolong dihafal angkot angkoto. Bisa ya, lebih gampang ya. Masuk ke slide berikutnya ada bis. Alat transportasi kedua ini ada bis. Ya. Bis di Indonesia ada, di Jepang juga ada, di mana-mana ada ya. Bis dalam bahasa Jepang ini disebut dengan basu. 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 Mudah ya menghafalnya ya. Tadi yang pertama angkot, angkoto. Yang kedua sekarang bis, yang itu basu. Ya, mudah ya. Baik, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Di sini ada motor. Ya, motor. Motor dalam bahasa Jepang adalah baiku. 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 Baiku ini ingat aja dari bike ya. Jadi baiku. Orang Jepang biasanya kalau ada huruf konsonan terakhir itu biasanya tidak baik, tapi baiku. Ya, tidak, bukan baika, baiki bukan, tapi baiku. Masih mudah ya sampai sini ya. Semoga bisa diserap, kalian bisa menangkap dengan mudah ya. Baik, yang keempat di sini ada sepeda ya. Lagi booming sekarang lagi booming banget nih. Sepeda. Dalam bahasa Jepang disebut jitensha. 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 Sering berlatih ya mengucapkan kosakata dalam bahasa Jepang ya, insya Allah nanti terbiasa. Sepeda ini jitensha. Nah, tadi judul kita hari ini adalah Jitensha de Ikimasu ya. Berarti kita sudah dapat satu kosakata nih, jitensha adalah sepeda. Ya, oboete kudasai. Baik, selanjutnya ada pesawat. Ya, pesawat. Dalam bahasa Jepang disebut dengan hikoki. 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 Hikoki ini adalah pesawat. Ya, pesawat terbang. Mungkin di sini sudah mulai agak rumit ya untuk pengucapannya, tapi kalau kalian mau belajar terus diucapkan hikoki, hikoki. Nah, itu mungkin nanti akan hafal, lama-kelamaan akan hafal dengan sendirinya ya. Gambatte. Baik, untuk yang selanjutnya ada mobil. Ya, mobil
dalam bahasa Jepang disebut dengan kuruma. 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 Bukan kurma ya, tapi kuruma. Kurma. Ya, memang terdengarnya seperti kurma, tapi sebenarnya ada ru yang nyelip gitu ya, ada di antara R ini ada nyelip U gitu ya. Kuruma. Kuruma. Ya. Terdengar ya mungkin ya. Baik, obete kudasai, mohon dihafalkan lagi ya. Baik, selanjutnya ada kereta. Ya. Kereta dalam bahasa Jepang adalah densha. 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 Untuk kereta biasa ini disebutnya densha, tapi ada kalau kereta cepat di Jepang disebutnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar, namanya Shinkansen ya. Kalau kereta biasa seperti ini disebutnya densha. Densha. Good. Baik, selanjutnya ada kereta kuda ya, atau di sini mah disebutnya delman, atau ada orang Jawa andong gitu ya. Nah, di Jepang juga ada kereta kuda ya. Nah, disebutnya basha. 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 Jangan tertukar dengan tadi kereta biasa ya, kereta mesin gitu ya. Tadi kereta mesin itu densha. Kalau kereta kuda ini basha. Awas ya, jangan tertukar ya. Dihafalkan lagi. Obete kudasai. Yang terakhir nih ya, ada jalan kaki. Siapa yang suka jalan kaki? Nih, orang Jepang paling suka jalan kaki daripada mereka menggunakan transportasi, macet, mobil, pakai bis apapun. Mereka lebih menyukai jalan kaki ya. Selain itu kan sehat juga ya jalan kaki ya. Mereka itu memang keren lah. Jalan kaki nih dalam bahasa Jepang disebutnya aruku. 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 Dilatih terus ya pengucapannya. Aruku. Aruku. Dihafalkan. Obete kudasai. Baik, selanjutnya kita masuk seperti biasa ke pola kalimat. Setelah kita belajar kosakata, kita belajar pola kalimatnya. Mohon perhatikan ya. Dalam membuat pola kalimat di sini dalam bahasa Jepang kita harus tahu dulu bahasa Indonesianya seperti apa. Nah, dilihat yang paling bawah di sini kita ada pergi ke sekolah dengan menggunakan motor. Ya, pergi ke sekolah dengan menggunakan motor. Itu bahasa Indonesianya. Ya, jadi kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini kan mempelajari transportasi. Ya, jadi untuk kalimat sederhana ini di sini Sensei punya kalimat pergi ke sekolah dengan menggunakan motor. Ya. Baik. Sensei, gimana nih ngebahasa Jepang ini, aku pusing. Jangan pusing. Lihat yang ke atasnya ya, di bawah tulisan pola kalimat. Di sana ada transportasi, maaf itu Sensei salah menulis, transportasi. Kemudian D dilanjutkan dengan nama tempat, kemudian ada partikel lagi E, diikuti dengan ikimas atau kaerimas. Ya, yang pertama itu transportasi yang warna ungu itu kalian bisa isi dengan apapun, mau mobil, kuruma, mau kereta, densha, atau motor, baiku, apa aja. Ya, nah setelah transportasi ya diikuti dengan partikel D. D. Ya. Nah, setelah partikel D diikuti dengan nama tempat. Nama tempatnya bebas. Saya bebaskan. Di sini kita belajar baru rumah, sekolah, apalagi taman. Masih banyak ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, di sini ada tempat. Tempatnya di sini saya pakai sekolah. Ya. Nah, setelah tempat kita pakai lagi partikel E. Bukan D, tapi E. Ya, yang pertama tadi partikelnya D. Yang kedua sekarang E. Diikuti lagi dengan kata ikimas atau kaerimas. Ya, ikimas artinya pergi.
Kaerimas artinya pulang. Oke, sampai sini. Baik. Contoh kalimat dalam bahasa Jepangnya. Nah, tadi kan bahasa Indonesianya pergi ke sekolah dengan menggunakan motor. Ya. Nah, sekarang untuk ngebahasa Jepanginnya, nah, kita lihat dari paling belakang nih. Kalimat bahasa Indonesia dari yang paling belakang. Motornya pindahin ke depan. Diubah menjadi bahasa Jepang. Motor bahasa Jepangnya, oke, baiku. Ya, baiku. Nah, di sini saya kasih warnanya berbeda-beda jadi biar kalian mudah ya. Nah, untuk motor itu kan transportasi pindahin ke depan, yaitu baiku. Nah, kemudian diikuti partikel D setelah transportasi. D ini artinya dengan menggunakan. Biar kalian gampang ya. Kalau mau memakai juga boleh, silahkan. Tapi untuk sensei biar lebih mudah, ingat aja D jadi dengan menggunakan. Gitu aja dulu ya, dengan menggunakan. Kemudian kata yang selanjutnya ada sekolah. Ya, sekolah bahasa Jepangnya adalah gakko. Gakko. Masih inget dong, jangan dilupain ya. Oke, gakko. Nah, setelah gakko ada partikel lagi. Nih, setelah sekolah ada kalimat lagi ke, ada kata ke. Kita pakai partikel e. Ya, pakai e. Nah, setelah itu baru kata perginya yang ke bahasa Jepangkan. Ya, pergi itu ikimas. Ikimas. Oke, jadi pergi ke sekolah dengan menggunakan motor ini bahasa Jepangnya apa? Berarti kita mulai dari paling belakang tadi ya. Baiku de gakko e ikimasu. Seperti itu. Gimana? Pusing atau bisa? Mudahkah? Ya, semoga dengan penjelasan ini bisa dimengerti ya. Kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan di Google Classroom ataupun mau chat langsung ke sensei, nggak ngerti, baik silahkan ya. Baik, kemudian kita sama-sama lihat di halaman 48 buku ini ya. Di sana ada juga pola kalimat, yang paling bawah ya. Pola kalimat. Nah, di sana ada nama alat transportasi ya. Tadi sensei sudah disingkat ya, itu transportasi saja. Di sini ada nama alat transportasi. Kemudian ini ada partikel D, ini dikasih merah ya buat tanda. D, bawah ini adalah partikel. Ya. Nama transportasi, kemudian D, kemudian dilanjutkan dengan nama tempat. Selanjutnya diikuti partikel lagi, partikel E. Kemudian diikuti dengan kata ikimas atau kaerimas. Nah, contohnya. Kalau di sini di buku contohnya adalah basu de gakko e ikimasu. Ya, basu de gakko e ikimasu. Oke. Sekarang kita punya kalimat dalam bahasa Jepang nih. Basu de gakko e ikimasu. Sensei gimana nih ngertiinnya? Aku pusing. Oke, jangan pusing. Lihat. Basu de gakko e ikimasu. Ya. Ikimasnya dulu yang kita artikan. Yang dari paling belakangnya aja dulu. Ya, ikimas artinya pergi, kita tulis pergi. Nah, e ini adalah ke. Ya. E ini adalah ke. Jadi pergi ke. Nah, sekarang setelah itu, setelah e kesini lagi ada gakko. Gakko tadi apa? Sekolah, ya. Jadi pergi ke sekolah. Nah, udah deket nih. Kemudian sekarang ada partikel D. Ya, dengan menggunakan. Biar mudah ya, dengan menggunakan. Jadi ingat kalian D depannya. Dengan menggunakan basu. Basu apa? Oke, bis. Ya, jadi kita bisa artikan sama-sama. Basu de gakko e ikimasu adalah pergi ke sekolah dengan menggunakan bis. Seperti itu ya. Oke, sekarang di sampingnya ada kuruma de uchi e kaerimasu. Ya, kuruma de uchi e kaerimasu. Oke, sama diartikannya dari yang belakangnya dulu. Kaerimasu artinya pulang. Ya. Pulang. E-nya ke. Uchi adalah rumah.
Ya, kalau kalian nggak tahu, Uci tulis di atasnya rumah. Ya, pulang ke rumah ada D dengan menggunakan ke rumah. Tadi apa ke rumah? Mobil. Jadi artinya kurumade uchi e kaerimasu adalah pulang ke rumah dengan menggunakan mobil. Wah, keren nih, sugoi. Buat kalian keren banget. Ya. Nah, di sini ada latihan. Nanti bisa di rumah kalian coba latihan yang ada di halaman 49. Ya. Ada latihan yang C. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Nanti tugasnya bisa kalian ditulis di buku tulis atau mau di buku ininya boleh, di buku paketnya boleh. Kemudian fotokan, kirim ke GC. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian mengerti ya, mudah diserap ke otak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, minasan, kore de ouwarimasu. Arigatou gozaimashita.